Udah, udah jelas. Udah, Oh, oke. mohon maaf ya Kak ya. Nah, Ya, yang kedua ada 7 keping yang diterbitkan pada tahun 2024, serta ada Kinar Teruslah Bersinar pada tahun 2023, hingga buku atau karya yang berjudul Bajak Laut dari Mata Lawa pada tahun 2022. Jadi tercatat ada 27 karya yang beliau terbitkan di 3 tahun terakhir. Masya Allah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, ya, mari kita dengarkan pembahasan materi dari Kak Esti. Kepada Kak Esti, waktu dan kesempatan saya persilahkan. halo. Terima kasih Kak Latif. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. eh, ini sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin koneksi internetnya kurang stabil nanti ya. Karena lagi di warung ini saya tuh. Jadi, kebetulan tadi lagi di jalan, terus mampir ke warung karena apa namanya ingat oh iya jam 3 saya ada Zoom gitu kan. Jadi mampir nanti mohon apa nanti kalau misalnya suaranya agak putus-putus ya. Sama ini Ya, ada suara-suara lagu di belakang ini. Nggak apa-apa ya, tapi tidak mengganggu kejelasan suara saya ya. enggak Kak, aman, Oh aman. ya, oke, 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 sip, sip, sip. Selamat sore teman-teman, nama saya Esti Asmalia. Saya penulis buku anak, tapi saya kebanyakan menulis untuk buku-buku pengayaan dan buku-buku untuk pemerintah ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya saya tuh udah lama nulis, cuman memang mungkin apa namanya kurang ini aja, apa namanya tidak terlalu saya memang tidak terlalu suka bermedsos ya. Jadi jarang mungkin kalau misalnya teman-teman lihat IG saya paling isinya itu aja gitu. Ya gitu. Jadi saya juga ngajar untuk kelas menulis di sebuah SD ya, SDIT di tempat anak saya sekolah. Ya, kayak gitu. Nah, baik. Kemarin Kak kita minta sama saya untuk mengisi kelas menulis, tapi kita santai aja ya, karena memang forumnya kan santai gitu. Jadi nanti kalau misalnya di tengah materi, misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan aja gitu ya, Kak Latif ya. Ini Kak Latif moderatornya kan ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa raise hand atau misalnya nulis di chat gitu ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman hari ini temanya adalah bagaimana menangkap ide dari sekitar kita gitu ya. Jadi saya mungkin bisa share screen sekarang ya. Ya, silakan Kak, silahkan. Nah, apakah sudah terlihat idenya? Idenya sudah terlihat ini share screen-nya? Sudah, Kak. Oh, oke. Jadi sore ini kita akan belajar tentang bagaimana menangkap ide di sekitar kita. Karena memang kalau dari KBBI itu yang disebut dengan ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan atau cita-cita gitu. Bisa jadi ketika teman-teman mengikuti Zoom ini, tiba-tiba teman-teman sudah ada bayangan dari obrolan yang tadi kita apa namanya yang kita obrolkan waktu di awal-awal. Bisa jadi teman-teman langsung ada kepikiran untuk oh iya, saya akan membuat ini, saya akan membuat itu gitu. Nah, itu adalah teman-teman sudah punya ide. Nah, hanya saja kadang ide itu harus diolah lebih lanjut agar menjadi ide yang bisa disampaikan dengan baik kepada para pembacanya atau para pendengarnya. Tapi karena di sini konteksnya adalah kita sebagai penulis cerita anak atau penulis novel atau penulis apapun, artinya penulis ya, itu berarti kita harus bisa menyampaikan ide itu ke dalam tulisan yang bisa diterima, bisa dinikmati oleh para pembacanya gitu. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah ide itu ada di mana? Jadi ide itu teman-teman ada di mana-mana. Bahkan di sini saya tulis di sini ada di pasar malam, di sekolah, di aktivitas sehari-hari, di lapangan. Di aktivitas sehari-harinya ada dua ini malahan. Atau mungkin obrolan santai di warung, curhatan teman, bahkan dari benda mati yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sebuah ide. Bisa jadi kita dengan
orang lain. Jadi misalnya saya dengan Kak Lita atau dengan Kak Latif atau dengan Kak Sadam misalnya itu punya kesamaan ide. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kemudian kita mengolah ide itu, mengeksekusi ide itu. Karena masing-masing penulis, baik yang pemula maupun penulis yang sudah karyanya sudah di mana-mana atau yang lebih lebih senior ya, itu punya ide yang sama. Tapi pasti kita punya gaya menulis, gaya menulis tersendiri. Sama halnya ketika kalau kita perhatikan, misalnya kita memperhatikan motivator ya, motivator itu gaya berbicara mereka itu kan mereka punya ciri khas sendiri gitu ya. Misalnya Tung Desem dengan gayanya yang seperti ini, kemudian Mario Teguh dengan gayanya yang seperti ini gitu. Renata Sali dengan gaya yang begini gitu punya ciri khas. Nah, begitu juga dengan penulis. Nah, bagaimana kita bisa menemukan seperti apa ciri khas kita itu adalah dari learning by doing. Jadi semakin kita rajin menulis, itu maka kita nanti akan menemukan gaya menulis kita tuh yang seperti apa gitu. Nah mungkin kalau teman-teman perhatikan itu ada penulis yang gaya menulisnya itu lucu gitu ya. Kalau di dunia penulisan cerita anak itu misalnya ada Kak Nur Hadi gitu, itu kan gaya menulisnya kan lucu ya, lucu. Kemudian kalau misalnya teman-teman perhatikan lagi penulis yang lain misalnya seperti Kang Iwok atau Bunda Ari, itu mereka juga punya gaya sendiri yang mana ketika kita membaca tulisannya itu udah langsung oh ini tulisannya Kak Hadi nih, ini tulisannya Bunda Ari nih, nah, kayak gitu teman-teman. Jadi gaya menulis itu nanti akan itu bisa muncul dengan sendirinya ketika teman-teman sudah terbiasa menulis. Kayak gitu. Jadi memang menulis itu bukan ilmu yang sehari dua hari, sebulan dua bulan itu bisa muncul dengan sendirinya gitu. Tapi memang dia perlu diasah setiap hari gitu. Saya sendiri kalau misalnya dari pengalaman saya, kalau misalnya saya punya ide, itu akan saya langsung tulis di HP. Jadi mungkin teman-teman ada juga ya yang di WA di WA-nya itu ada nge-WA diri sendiri gitu kan, nge-WA nomor sendiri. Nah, itu. Jadi saya selalu simpan di situ karena khawatirnya sekarang idenya muncul nih. Tapi nanti tiba-tiba ke distrak misalnya makan atau ke distrak main dengan anak atau apa gitu nanti jadi lupa. Jadi ketika teman-teman punya ide itu harus langsung ditulis. Jangan sampai ide itu menguap gitu. Karena ide itu kan ibaratnya seperti udara gitu, dia ada di mana-mana gitu. Dia terbang kemanapun, dia bisa datang tiba-tiba dan bisa pergi tiba-tiba kayak gitu. Jadi amannya adalah ketika teman-teman itu dapat ide, itu langsung aja ditulis. Bisa di blog notes, bisa di WA, atau bisa di, kalau misalnya teman-teman selalu standby di depan laptop juga bisa langsung ditulis. Jadi jangan sampai ide itu hilang gitu saja. Nah, setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan ide, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, ide bisa sama, tapi cara mengeksekusi kita itu pasti akan berbeda. Saya punya ide, saya punya di belakang ini, nah saya ada beberapa buku yang sebetulnya idenya itu sudah banyak, tapi kenapa ketika saya ikutkan saya dia terpilih itu karena kita mengeksekusinya dengan cara yang berbeda, dengan alur yang berbeda, yang lebih segar, kemudian dengan tokoh yang baru. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini buku yang ini itu judulnya adalah Tujuh Keping. Ini adalah buku bertema literasi finansial, teman. Literasi finansial mungkin dalam bayangan kita itu kita akan langsung menangkapnya, oh itu menabung. Nah, kan menabung. Kemudian misalnya berjualan gitu ya, marketing kayak gitu. Kemudian misalnya berhemat untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini pun sama gitu. Jadi ide awalnya adalah dia ingin seorang kurcaci yang ingin mendapatkan gerobak kesayangannya. Ide awalnya adalah seperti itu. Seorang kurcaci yang ingin mendapatkan gerobak kesayangannya. Jadi mungkin ini adalah ide yang sangat general. Semua semua penulis mungkin pernah bersit untuk menulis dengan ide yang seperti ini. Tapi yang membedakan dia dengan naskah yang lain adalah yang pertama, tokohnya. Tokohnya adalah seorang kurcaci gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat karya yang unik, buatlah tokohnya berbeda gitu. Nah, tapi disesuaikan juga dengan jenjangnya. Kalau untuk tokoh fantasi itu kan biasanya dari jenjang A sampai jenjang B3 nih.
Mungkin kalau untuk teman-teman yang bersiap-siap untuk GLN, nah itu kalau untuk fantasi itu untuk tokoh fantasi ya, fantasi misalnya kurcaci, raksasa atau apa namanya fabel itu bisa dari jenjang A sampai jenjang B3. Nah, kemudian kalau untuk jenjang C masih bisa fantasi tapi tokohnya manusia. Nah, kayak gitu. Nah, untuk buku saya yang ini itu tokohnya kurcaci. Jadi itu adalah salah satu poin plus ketika kita misalnya kita punya tokoh yang unik, berbeda dari yang lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi eh, setelah kita menemukan tokohnya yang unik nih, unik dan dengan karakter yang kuat. Jadi si kurcaci ini nanti mungkin ini bukunya belum ada di ini, jadi saya belum bisa membagikan di sini ya. Saya bagi covernya aja dulu. Karena ini masih dalam proses ISBN, jadi mungkin belum ada di lamannya Badan Bahasa. Nanti kalau misalnya sudah ada di ini nanti akan saya bagikan ke teman-teman nanti ya. Nah, itu. Jadi saya ceritakan nggak secara garis besarnya proses proses kreatifnya bagaimana saya menemukan tokoh ini. Jadi ini bercerita temanya tentang literasi finansial, tapi eh, saya berusaha untuk membedakannya dengan naskah-naskah yang lain adalah si tokoh ini yang ingin mendapatkan gerobak baru itu kalau yang lain dengan cara menabung misalnya atau misalnya dia berjualan untuk mendapatkan uang untuk membeli gerobak kesayangannya itu. Kalau saya itu dia dengan cara ikut lelang. Nah, lelang ini kan salah satu proses apa ya? Transaksi. Ah, kenapa? eh, Salah satu metode transaksi jual beli dan setelah saya cari itu di belum belum ada buku anak yang mengangkat tentang ini gitu. Jadi itu adalah yang pertama sisi uniknya adalah dia adalah tokohnya seorang kurcaci dan yang kedua adalah literasi finansial yang diambil, transaksi jual beli yang diambil itu berbeda dengan kebanyakan. Kalau yang lain misalnya dengan jual beli biasa, kalau yang ini itu dengan lelang. Nah, itu. Jadi ada satu satu atau dua kelebihan naskah ini dibandingkan dengan naskah yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman membuat naskah, misalnya teman-teman juga ingin membuat tentang idenya sama, temanya tentang literasi finansial juga. Tapi usahakan bahwa naskah teman-teman itu punya sisi yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda yang teman-teman tawarkan. Ada sesuatu yang fresh, yang baru. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini Pesta Cahaya di Gorontalo. Kak Anita mungkin tahu ini Tumbilo Tohib? Tahu ya? Kak Sadam tahu ya? Nah, Tahu. jadi idenya itu berangkat dari karena saya pernah tinggal cukup lama ya di Gorontalo. Jadi ada tradisi unik di sana. Kalau ini teman-teman bisa akses bukunya di lamannya Penerbit BRIN ya teman-teman nanti. Cari aja Penerbit BRIN, ditulis judulnya nanti teman-teman akan langsung diarahkan dari ke lamannya Penerbit BRIN. Jadi ini bercerita tentang tradisi pasang lampu di Gorontalo. Yang itu biasanya diadakan setiap menjelang Idul Fitri kayak gitu. Jadi ini bagaimana saya menangkap ide ini adalah karena tradisi ini tidak ada di tempat lain. Jadi ketika misalnya kita punya ide besar tentang ingin membuat sebuah cerita yang mengangkat tentang tradisi Idul Fitri misalnya, karena kan tradisi Idul Fitri di satu tempat dan tempat lainnya kan berbeda ya. Nah, dan ini ternyata belum ada gitu. Belum ada yang pernah menulis tentang ini gitu. Dulu ya, ini kan buku tahun 2023 kalau nggak salah. Belum ada yang mengangkat tentang ini. Saya menulis buku dan memang secara keunikan naskah karena belum ada yang menulis. Nah, itu akan jadi satu nilai lebih untuk naskah teman-teman. Nah, gitu. Jadi, kemudian yang ketiga ini ada buku ini komiknya GLN juga. Ini tahun kemarin judulnya Sahabat Kewang Kecil. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar tentang kewang? Ada? Belum ya? Nah, kewang ini adalah salah tradisi apa namanya kepala suku di apa namanya di Pulau Haruku. Nah, ini juga saya juga eh, ide ini saya dapat ketika saya membaca ini teman-teman, membaca koran. Koran kan kalau sekarang mungkin sudah jarang ya teman-teman yang baca koran secara fisik gitu pakai. Tapi saya bacanya baca di ini di apa namanya di internet kan ada tuh entah di Kompas ID atau apa. Saya berlangganan koran apa namanya elektronik dan membaca tentang kayak. Saya merasa ini adalah sesuatu yang unik karena
di Pulau Harut itu ada tradisi yang namanya sasi, dan sasi ini terbukti efektif untuk melestarikan lingkungan di Pulau Harut. Dan di sana ada sebuah sistem tradisional yang dipimpin oleh seorang kewang. Nah, ternyata kalau kewang itu kan untuk orang yang sudah dewasa. Karena segmen pembaca kita adalah anak-anak, jadi saya sesuaikan. Ada tidak sih bagaimana apa namanya regenerasi kewang di Pulau Harut? Jadi saya dapatkan ternyata mereka punya yang namanya kewang kecil. Jadi kewang kecil itu adalah kumpulan anak-anak yang memang peduli dengan lingkungan dan mereka suka membantu para kewang di Pulau Harut kayak gitu. Jadi jadi itu teman-teman. Ketika kita membaca sesuatu, kita merasa naskah kita itu unik gitu ya. Kita merasa bahwa apa yang kita baca itu punya punya nilai lebih. Kalau entah dari sisi tradisinya, entah dari sisi pengetahuannya, itu teman-teman bisa langsung tangkap itu idenya. Teman-teman tangkap idenya, teman-teman tulis, kemudian baru nanti teman-teman buat alurnya, buat ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau bagi saya yang terpenting adalah dalam menyiapkan sebuah ide adalah kita tahu bagaimana kita memulai ceritanya dan bagaimana mengakhiri ceritanya. Jadi bagian awal dan akhir itu sudah harus kita tahu. Karena seperti kita naik kendaraan, kita tahu kita berangkat dari mana dan kita tahu kita mau kemana. Nah, perkara nanti di tengah jalan itu kita mau lewat mana, itu adalah urusan belakang. Jadi ketika teman-teman punya ide, usahakan teman-teman sudah tahu awal ceritanya seperti apa dan endingnya akan seperti apa. Gitu. Jadi eh, yang terpenting adalah awal dan akhir. Kalau kalau bagi saya ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, untuk cerita yang di tengahnya itu bisa kita olah. Nah, kayak gitu. Yang penting tahu awal dan akhirnya dulu. Nah, kemudian eh, kita balik ke yang sebelumnya. Nah, ini cara menangkap ide itu adalah dengan mengaktifkan panca indera dan menggunakan yang besar yang namanya penasaran atau rasa ingin tahu. Kita punya 5 panca indera, kita punya 5 indera, dan itu semuanya bisa kita gunakan untuk menangkap ide-ide besar di sekitar kita. Jadi misalnya kalau dari mata kita melihat di sekitar kita seperti apa, gitu. Kemudian kita membaca, kemudian kita mendapatkan ide kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dari lidah misalnya indera pengecap kita bisa mendapatkan ide dari kuliner dan segala macamnya kayak kayak gitu teman-teman. Jadi memang ketika proses kita akan mulai menulis sedang menyiapkan ide itu memang harus mengaktifkan semuanya gitu. Jadi ketika kita melihat misalnya saya lagi di warung nih ya, saya lagi di warung, saya melihat seorang anak kecil, seorang anak kecil yang merengek, merengek minta sesuatu pada orang tuanya. Nah, saya bisa langsung menangkap itu. Kira-kira apa yang anak itu inginkan. Kemudian Kayaknya KST-nya keluar ya. Kak, ini teman-teman maaf ya, di tadi luar sempat jaringan. hilang ya. Sudah. Iya, Oke. Oke, kita lanjut ya. Maaf ya. Oke, kita sampai sampai mana kita tadi ya? Aduh lupa. Oke. sampai di Jadi keinginan. eh, oke. Jadi Ada, teman-teman, ada sebentar semua. ya saya Yang share lain dulu ya. alhamdulillah. Ada berapa orang tuh nanti? Oke, nah ini dari sini ya. Ini buku yang saya buat untuk Balai Bahasa Jawa Timur ini. Itu saya dapat idenya ketika saya melihat tukang parkir sedang mengarahkan mobil menggunakan fluid, teman-teman. Nah, saya pikir
Kenapa dia menggunakan pisau? Saya langsung berpikir, kenapa dia menggunakan peluit? Oh, dia menggunakan peluit karena kalau misalnya dia berbicara itu mungkin suaranya tidak terdengar sama orang lain karena suara peluit kan lebih nyaring ya daripada suara orang gitu ya. Jadi dia menggunakan peluit. Akhirnya oh iya oke idenya adalah tentang peluit. Tapi ketika itu salah satu temanya adalah tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian saya berpikir, oh ya, nah, ABK ini ABK yang seperti apa yang kira-kira bisa yang menggunakan fluid. Lalu saya mikir, oh iya biasanya adalah ABK yang tunawicara yang tidak bisa berbicara. Akhirnya saya satukan deh seorang ini. Jadi ini bukunya tentang seorang anak tunawicara yang ingin ikut main petak umpet bersama teman-temannya karena dia tidak bisa berhitung. Jadi dia menggunakan peluit untuk berhitung. Gitu teman-teman. Jadi idenya mungkin sudah banyak, yaitu tentang anak ABK, tentang anak berkebutuhan khusus yang ingin bermain bersama teman-temannya, tapi terhalang keterbatasan gitu. Nah, kemudian karena saya ingin membuat itu jadi berbeda, saya cari kira-kira apa yang membuat membuat cerita saya ini akan berbeda. Jadi saya cari tahu tentang ABK, terutama yang tunawicara. Dan ternyata mereka itu sering juga. Jadi misalnya mereka kalau pergi kemana-mana gitu pakai ini ya, pakai apa namanya peluit. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, mereka tinggal membunyikan peluit itu gitu ya, karena mereka tidak punya keterbatasan dalam berbicara. Kayak gitu teman. Jadi eh, akhirnya saya gunakan tiga elemen ini yaitu peluit. Kemudian anak yang ingin bermain bersama teman-temannya, saya mengambil listrik anak yang bermain petak umpet. Kemudian anak berkebutuhan khusus. Jadi tiga elemen ini kemudian saya satukan dan jadilah buku yang berjudul Prit Prit ini. Kayak gitu. Mungkin nanti ini sih udah ada ISBN-nya ya, cuman dia cetaknya terbatas di Balai Bahasa Jawa Timur aja teman-teman. Kayak gitu. Nah kalau untuk yang Kinar, Kinar itu adalah yang sudah teman-teman baca semuanya ya. Mungkin teman-teman udah pada baca tuh buku yang Kinar. Nah itu idenya saya ambil dari pengalaman saya ketika masih kecil. Nah, dan gitu jadi waktu GLN 2023 itu kan ada tentang kekerasan terhadap anak ya. Nah, kalau orang mengartikan kekerasan itu bahwa hanya pada fisik saja, saya mengambil kekerasan emosional, kekerasan psikis ya. Kayak gitu. Jadi kekerasan secara psikis itu kan kadang-kadang itu tidak disadari gitu kan dia akibat dan itu tidak langsung terlihat gitu tidak langsung terlihat di permukaan kita mungkin bisa melihat seseorang habis dipukulin itu karena misalnya ada lebam di badannya tapi anak yang mengalami kekerasan secara psikis itu belum tentu terlihat langsung secara fisiknya nah kayak gitu jadi saya ngambil tentang kekerasan psikis yaitu ketika dia menghadapi konflik bahwa orang tuanya harus berpisah dan ternyata ini adalah saya yang relate dengan masa kecil saya gitu jadi mungkin jadi dia terasa sangat dekat itu karena berdasarkan pengalaman sendiri mungkin ini adalah apa namanya salah satu cara untuk teman-teman misalnya teman-teman ingin menulis sebuah buku yang terasa terasa sekali emosionalnya itu bisa diambil dari pengalaman pribadi teman-teman entah pengalaman masa kecil entah ketika pengalaman teman-teman dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman bermain di sekitar rumah karena memang eh, pengalaman yang punya emosi yang mengandung unsur emosional itu lebih lebih mudah apa namanya kayak misalnya gini apa yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita dengar penyanyi nih kita dengar lagu kok kayaknya lagunya ini banget ya relate banget ya dengan kehidupan saya misalnya kayak gitu oh ternyata setelah dicari tahu ternyata memang lagu ini adalah pengalaman pribadi si pembuat lagunya atau si penyanyinya makanya dia bisa menyampaikan dengan penuh perasaan nah begitu juga dengan menulis jadi ketika kita eh, punya kedekatan secara emosional dengan naskah yang kita buat itu naskahnya akan terasa mungkin mungkin ada juga yang menulis tentang apa namanya kekerasan psikis terhadap anak tapi bisa jadi
karena tidak ada kedekatan emosional dengan ceritanya. Jadi ceritanya kurang kurang berasa gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah membaca yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya ide tentang pengalaman yang menarik gitu, langsung tulis saja teman-teman. Tulis idenya seperti apa, kira-kira awalnya ceritanya akan seperti apa, akhirnya akan seperti apa, sudah tulis pokoknya. Nanti perkara itu akan dieksekusi seperti apa nantinya, itu urusan belakang. Yang penting ide itu tangkap dulu. Ide itu ditangkap dulu, teman-teman tulis dulu. Nah, eksekusinya nanti bisa sambil jalan. Intinya adalah tangkap dulu ide. Nah, kemudian kalau buku yang ini nih teman-teman, itu saya dapat idenya. Itu dari saya lagi jalan-jalan, kemudian saya ngelihat ada penjual minuman di pinggir jalan itu. Saya penasaran itu itu apa yang dijual gitu, karena warnanya kan putih seperti air kelapa kan. Nah, saya berhenti, saya tanya, ini apa? Ternyata itu adalah air dari daun lontar. Air dari buah lontar. Kalau di sini namanya lontar. Kalau kalau di Jogja itu namanya lontar. Nah, itu saya baru tahu ternyata lontar itu ada airnya. Saya sendiri sebetulnya belum belum pernah melihat lontar itu seperti apa. Tapi saya ketika saya melihat itu langsung terbesit dan oh iya, sepertinya akan menarik. Ini ide ini akan menarik. Ya udah saya tulis aja, saya tulis aja. Oh idenya tentang lontar gini 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 seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, nanti ketika apa namanya? Dalam proses menulis, saya mulai mencari ininya. Lontar itu seperti apa, kemudian dia tinggalnya di mana, manfaatnya apa, kemudian secara tradisional penggunaan lontar itu seperti apa, kayak gitu. Jadi idenya tangkap dulu, baru baru ditulis. Nah, kalau yang ini judulnya kira-kira kalau misalnya teman-teman melihat ini ceritanya tentang apa? Bajak laut. Nah, ini teman-teman, ini buku ini temanya tentang ABK. ABK yang ini apa namanya kelainan matanya memang mungkin teman-teman masih jarang yang dengar namanya diplopia molekuler. Jadi ABK untuk kelainan mata itu ternyata bukan hanya tunanetra, bukan hanya yang tidak bisa melihat sama sekali gitu. Tapi ada juga yang low vision. Kemudian ada juga rabun senja, kemudian ada juga diplopia kayak gitu teman. Dan saya mendapatkan ide ini ketika saya membaca berita tentang pembalap. Mungkin teman-teman ada yang suka nonton MotoGP. Nah, itu saya dapat idenya dari itu, teman-teman. Dari saya membaca berita olahraga tentang MotoGP. Waktu itu tentang Marc Marquez, salah satu pembalap terkenal ya, yang tidak jadi ikut balapan karena dia jatuh dan cedera. Cederanya itu eh, berkaitan dengan matanya, yaitu salah satunya adalah diplopia molekuler. Saya jadi penasaran, apa itu diplopia ya? Apakah dia termasuk kelainan yang tidak bisa disembuhkan atau gimana gitu? Nah, akhirnya saya googling gitu, saya cari tentang diplopia itu seperti apa. Oh, ternyata ternyata memang ini adalah salah satu kelainan pada mata yang kalau kita melihat benda itu kan satu. Nah, kalau untuk mata normal itu kita melihat satu. Nah, kalau untuk orang yang diplopia itu dia melihat dua gitu, teman-teman. Jadi fokus antara mata kiri dan mata kanan itu tidak sama. Jadi cara penyembuhannya salah satunya adalah dengan ditutup matanya salah satu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika saya membaca itu, oh iya, matanya salah satu ditutup itu seperti apa? Oh iya, seperti bajak laut. Mungkin kalau teman-teman melihat toko-toko bajak laut gitu ya, kan suka ada ditutup matanya satu tuh ya. Nah, itu. Jadi dan mata lawa ini adalah nama taman nasional. Mungkin Kak Sadam tahu ya. Gitu ya. Mungkin mata lawa salah satu taman nasional di daerah Sumba. Daerah Sumba. Nah, kayak gitu. Jadi saya ambil latarnya di Sumba, kemudian kelainannya itu tentang kelainan pada penglihatan, yaitu diplopia molekuler yang membuat si anak penderitanya matanya harus ditutup satu seperti bajak laut. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang eh, ketika kita membaca sesuatu kemudian terbersit sebuah ide, itu kan namanya ide ide mentah ya, ide ide dasar. Nah,
Kemudian bagaimana cara mengolahnya itu ya teman-teman bisa dengan mencari referensi. Dan mencari referensi bisa dari Google. Kalau kita kan sekarang dipermudah dengan adanya mesin pencari ya kayak Google, Safari. Kemudian sekarang juga ada ChatGPT. Nah, kayak gitu. Itu proses mencari referensi ya. Tapi eh, saya pernah nyoba nih. Saya pernah nyoba minta AI pakai ChatGPT waktu itu untuk membuat cerita anak. Ternyata apa yang dibuat AI dengan apa yang kita buat masih bagusan dengan yang kita buat loh teman-teman. Benar, jadi jangan percaya 100% sama AI. Karena secara secara emosi, kalau misalnya teman-teman coba deh nanti mungkin setelah ini teman-teman coba minta minta sama ChatGPT atau OpenAI atau Claude atau apa gitu. Itu untuk membuat sebuah cerita anak tentang A misalnya gitu. Itu eh, yang keluar itu adalah cerita-cerita yang apa ya? Datar gitu loh teman-teman. Jadi belum ada kedekatan emosi. Tapi mungkin kalau untuk brainstorming ide gitu teman-teman bisa menggunakan ChatGPT. Tapi apa ya eh, cerita yang dibuat oleh ChatGPT dengan cerita yang teman-teman buat saya yakin itu akan lebih bagus yang karya teman-teman. Nah, memang apa yang dibuat oleh manusia itu lebih bagus gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk proses brainstorming ide, teman-teman bisa juga gunakan AI, untuk apa namanya, kasih insight-insight aja. Gitu. Tapi jangan minta AI untuk membuat naskahnya ya. Nanti didiskualifikasi sama panitia ya. Nah, kemudian nih teman-teman, eh, kita juga bisa eh, mendapat ide dari kejadian ketika misalnya kita melihat anak-anak kita lagi main ya, anak kita lagi main. Nah, ini yang tiga sahabat dan pohon tumbang ini eh, pemenang pertama di Balai Bahasa Maluku Utara, Kantor Bahasa Maluku Utara. Jadi waktu itu saya melihat anak kecil lagi main di pohon pohon yang tumbang itu di pinggir jalan. Anak-anak main aja tuh seru aja gitu di situ, main seru-seruan di situ. Saya perhatikan mereka ini lagi ngapain gitu. Ternyata mereka lagi pura-pura jadi ini, pura-pura naik kapal gitu. Lucu juga ya. Saya pikir kenapa tidak kepikiran ya gitu. Bahwa saya kepingin buat cerita tentang anak-anak yang lagi berkhayal naik kapal di atas pohon tumbang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi eh, kemudian saya tambahkan unsur kelokalannya karena ini untuk untuk kantor bahasa Maluku Utara. Saya cari eh, kapal apa yang menjadikan yang khas dari Maluku Utara. Nah, ternyata kan kora-kora ya, kora-kora. Jadi saya mau akhirnya bisa membuat sebuah cerita yang menggabungkan antara kora-kora dengan pohon tumbang dan anak-anak yang sedang bermain, sedang berkhayal, mereka sedang naik kapal kora-kora. Nah, kayak gitu. Jadi kadang memang ketika kita mendapatkan ide besar, itu bukan ide yang bukan ide terakhir gitu. Jadi ide besar itu kita pegang dulu, tapi nanti akan ada ide-ide lain yang menyusul sebagai pelengkap. Nah, itu. Jadi eh, misalnya teman-teman akan ikut saya bareng, kemudian teman-teman berdiskusi dengan teman yang lain, loh kok ide kita sama? Ide kita sama tentang misalnya anak yang ingin ikut ibunya ke pasar misalnya gitu. Tapi teman-teman ketika menghadapi hal seperti itu tidak perlu bingung ya karena cara kita mengeksekusi itu pasti akan berbeda dengan orang lain. Nah, salah satunya yaitu tadi dengan menambahkan unsur-unsur yang lain yang bisa memperkaya cerita teman-teman. Unsur-unsur yang lain itu apa misalnya? Jadi misalnya kita tambahkan tentang nilai moralnya. Nilai moralnya itu apa? Saya kalau di sini untuk yang di tiga sahabat dan pohon tumbang ini, nilai moralnya adalah mereka bahu membahu untuk membuat apa namanya membuat si batang pohon ini menjadi seperti kapal gitu kayak gitu. Kemudian eh, ini kan sebetulnya pohonnya ini tadinya adalah rumah pohon mereka yang tumbang karena kesambar petir gitu, pohon berpetir, jadi rumah pohonnya rusak. Jadi moral yang lain adalah bagaimana si anak-anak ini bangkit dari kesedihan karena pohonnya tumbang kesambar petir. Nah, itu adalah untuk nilai-nilai moral. Kemudian untuk
nilai sosialnya. Sosialnya itu adalah berangkat dari persahabatan si ketiga anak ini. Kemudian nilai kelokalannya, kearifannya atau tradisinya itu adalah saya memasukkan tentang kora-kora. Kora-kora. Kemudian di akhir buku ini, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau bukunya versi PDF-nya nanti saya bisa kirimkan ke Kak Nita ya untuk misalnya nanti teman-teman mau baca di sana secara online gitu, boleh nanti. Kalau misalnya, nah, saya kirim PDF-nya nanti ya untuk buku-bukunya ini kalau misalnya karena dia tidak diterbitkan secara fisik gitu ya, tidak dicetak secara fisik, tapi diterbitkan secara online. Nah, kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi, ketika teman-teman membuat naskah, itu jangan lupa untuk memasukkan unsur-unsur tambahan, unsur-unsur ekstrinsi yang bisa memperkaya naskah teman-teman. Dan usahakan ketika teman-teman menambahkan unsur-unsur itu unsur yang berbeda dari yang sudah pernah ada. Jadi ada unsur keunikannya tersendiri. Kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang terakhir. Dan yang terakhir sih ini sebenarnya. Nah, yang ini ada oh bukan, ini yang tempat untuk roli. Ini ceritanya lebih lebih standar lagi teman-teman. Idenya adalah tentang kurcaci yang ingin membelikan tongkat untuk temannya karena temannya ini tunanetra kayak gitu. Jadi tongkatnya patah. Kemudian tongkatnya itu karena tongkatnya mahal ya. Jadi si kurcaci ini berusaha bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang kayak gitu. Jadi sebenarnya idenya standar sekali, gitu. Tapi mungkin di tengah-tengahnya itu saya buat alurnya yang berbeda, dan tokohnya berbeda, kemudian barang-barang kan ini nanti si kurcaci ini menjual barang-barang yang dia punya gitu. Jadi kayak garage sale gitu model. Jadi apa ya? Kayak jual barang bekas gitu, menjual barang bekas yang masih layak pakai untuk mendapatkan tambahan uang untuk membelikan tongkat untuk temannya. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu sebenarnya kan idenya kan standar sekali ya. Mungkin banyak teman-teman akan banyak menemukan ide besar seperti itu di buku-buku yang sudah pernah ada gitu ya. Tapi dengan tokoh yang berbeda, kemudian dengan unsur-unsur tambahan yang berbeda, itu akan naskah itu akan menjadi fresh gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang saya pasang di sini ada laler yang spangular. Mungkin eh, teman-teman langsung tahu ya, ini temanya tentang apa? Ini temanya tentang itu, tentang sanitasi dan kesehatan. Jadi bagaimana saya mendapatkan ide ini itu ya dari karena waktu itu di rumah ada laler ya. Ada laler kemudian saya tepuk pakai apa namanya? Pakai raket gitu, raket raket nyamuk yang listrik gitu. Nah, tiba-tiba saya kepikiran aja gitu. Kenapa laler ini kok bisa menyebabkan sakit gitu? Kenapa laler ini bisa bikin sakit? Apa yang dia punya gitu? Kenapa dia bisa bikin makanan yang dia hinggapin itu jadi sumber penyakit. Akhirnya saya googling, ide besarnya adalah tentang lalat. Ide besarnya adalah tentang lalat. Tapi lalarnya ngapain? Nah, itu adalah ide eksekusi ide berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, pernah baca mungkin buku yang bertema tentang sanitasi dan kesehatan, mungkin kebanyakan adalah tentang anak yang tidak mencuci tangannya, kemudian makan, kemudian sakit perut, kayak gitu. Atau anak yang jajan sembarangan, kemudian dia karena di jajanan yang dia makan itu banyak kumannya jadi kan akhirnya jadi sakit perut ya banyak kayak gitu. Nah sebenarnya idenya sama adalah tentang lalat makanan yang dihinggapi lalat kemudian jadi sarang kuman. Nah kayak gitu ide besarnya adalah seperti itu gitu ya. Cuman kalau saya ambil dan saya membuat tokoh seorang anak yang jajan sembarangan kemudian dia sakit perut itu sudah sangat biasa gitu. Akhirnya saya ambil POV-nya, tokohnya adalah si Lalatnya itu sendiri. Jadi dia adalah tokoh antagonis yang menjadi tokoh utama. Lalat ini kan tokoh antagonis ya, hitungannya kalau misalnya buku anak itu kan pasti penyebab penyebab sakitnya itu adalah lalat, kuman, atau apa, bakteri kayak gitu. Jadi karena saya ingin membuat ini berbeda, saya jadikan si tokoh antagonis ini sebagai tokoh utama. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membuat misalnya teman-teman menemukan ide yang sudah sangat biasa gitu ya, sangat sangat jamak lah sudah banyak itu orang. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman bisa mengubah POV-nya. Jadi misalnya kalau tadinya itu kalau misalnya kayak misalnya gini, ada ada sebuah cerita tentang anak
anak yang berbadan besar, kuat, dia suka membuli temannya yang lemah gitu. Jadi kemudian tokoh utamanya adalah si anak yang lemah ini, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau POV-nya dibalik? Bagaimana kalau tokoh utamanya adalah si anak yang suka membuli ini gitu. Nah, gitu gitu tuh. Jadi eh, kadang cerita yang sama bisa jadi berbeda ketika berangkat dari point of view dari tokoh yang berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau ikut GLN nih misalnya, teman-teman mau ikut GLN, saya mau bikin cerita tentang rekayasa teknologi misalnya. Pengen bikin tentang anak yang bikin kapal-kapalan yang bisa dihanyutkan di sungai. Kalau tokohnya si anak, mungkin sudah sangat biasa. Tapi coba, misalnya teman-teman bikin tokohnya itu adalah rumput-rumputan atau air yang mengalir itu, air yang ada di sungai itu pasti akan berbeda ceritanya. Gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah baca apa namanya buku tentang air. Nah, air itu air yang mengalir itu ya. Jadi yang menjadi tokoh utamanya adalah si airnya. Buku cerita tentang proses apa namanya daur air, siklus air itu sudah banyak gitu ya. Jadi menceritakan bahwa air itu gini 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 gini. Tapi naskahnya akan jadi berbeda ketika kita menjadikan si air ini sebagai tokoh utama. Nah, kayak gitu. Jadi meskipun ide ceritanya sama, tapi kalau tokohnya berbeda, point of view-nya berbeda, sudut pandangnya berbeda, itu akan jadi naskah yang berbeda juga. Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu khawatir. Misalnya teman-teman nanti setelah melihat eh, buku apa namanya cover-cover buku saya, itu mungkin teman-teman jadi ada ide juga. Oh iya, saya juga pengen bikin buku tentang bajak laut misalnya. Nah, mungkin karena oh Mbak itu sudah bikin bajak laut yang matanya ditutup satu misalnya kayak gitu. Nah, sekarang misalnya bagaimana kalau misalnya si bajak laut ini eh, bukan ini apa namanya dia bukan kena apa namanya tidak terkena kelainan penglihatan, tapi misalnya yang kelainan adalah telinganya misalnya gitu. Jadi misalnya dia adalah seorang yang tunarungu misalnya gitu, kayak gitu, teman tuli misalnya gitu ya. Nah itu nanti akan jadi naskah yang berbeda. Mungkin sama idenya tentang anak-anak yang menjadi berkhayal menjadi seorang bajak laut, tapi punya eh, sedikit sisi yang berbeda. Nah gitu kan teman-teman. Jadi apa namanya bisa jadi idenya sama, tapi karena ini yang berbeda, point of view-nya berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jadilah dia naskah yang berbeda. Gitu. Jadi teman-teman jangan jangan takut kalau misalnya naskahnya sama baik sih. Karena saya punya punya ide ini pengen bikin tentang kurcaci. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, dengan catatan buatlah si kurcaci ini karakternya kuat, kemudian ininya berbeda apa namanya eh, sudut pandangnya berbeda. Kalau misalnya tadi saya membuat tentang seorang kurcaci yang eh, ikut lelang untuk mendapatkan barang kesukaannya, misalnya barang-barang yang ingin dia beli, gitu. Mungkin teman-teman bisa dibalik gitu. Dia jadi eh, apa namanya orang yang punya jadi kurcaci yang punya barang yang akan dilelang. Jadi bukan yang eh, kalau tadinya dari pembeli, teman-teman misalnya bikin dari kurcaci yang penjualnya. Nah, kayak kayak gitu teman. Jadi dibalik aja POV-nya. Teman-teman bisa menggunakan tokoh karena untuk menulis cerita anak tidak harus si tokoh utama itu seorang protagonis, tidak harus tokoh yang antagonis pun bisa gitu. Yang penting nanti di akhir pengembangan karakternya itu eh, si tokoh ini berubah atau ya atau insaf misalnya kayak kayak gitu. Jadi kan selama ini kan kalau misalnya kita baca buku tentang buku anak tentang bully misalnya itu kan biasanya yang jadi tokoh utamanya adalah tokoh yang lemahnya gitu, tokoh yang suka dibully gitu. Nah, kemudian di akhir karena dia misalnya dia melawan si pembuli, kemudian si pembulinya jadi sadar, kemudian dia tidak membuli lagi. Ya, kayak gitu kan. Itu kan sudah jamak ya, sudah banyak yang membuat buku cerita seperti itu. Tapi teman-teman misalnya aku juga pengen bikin cerita yang kayak kayak gitu misalnya, tapi aku balik nih si si tokoh pembulinya ini jadi tokoh utama. Jadi itu pasti nanti ceritanya bisa jadi berbeda gitu teman. Udah jam berapa ini? Oh, sudah 1 jam rupanya. Wah, Kak, terima kasih atas pemateriannya ya, Kak. Mungkin Nggak kita kerasa deh. sekarang bisa memasuki
sesi tanya jawab. Oke, Mungkin boleh, jadi boleh, boleh, boleh. teman-teman, silahkan jika ada yang ingin menanyakan banyak hal, boleh ditulis di kolom komentar atau dengan melalui raise hand. Saya Kak, Oh ya, silakan Kak Sadam. ya terima kasih. Selamat sore untuk Ibu pemateri, Kak Hesti, kemudian kepada Hai. teman-teman semua. Perkenalkan saya Sadam dari Gorontalo. Iya, kebetulan dari beberapa cerita yang telah ditampilkan tadi, ada satu buku yang sudah pernah saya baca dan saya merasa sangat tertarik sekali dengan cerita itu, yang judulnya Pesta Cahaya di Gorontalo. Itu kan Kak dalam bentuk komik ya. Cuma saya suka sekali Kak Esti itu kayak meramu ceritanya itu sehingga jadi menarik. Apalagi POV-nya itu adalah botol minuman ya. Nah, jadi kemarin itu Kak, alhamdulillah naskah saya lolos Alhamdulillah. di BIMTEK untuk kantor bahasa Provinsi Gorontalo dan sekarang masih dalam eh, tahap revisi Wah, keren, gitu. keren. Nah, ingin berbagi sedikit Kak Esti. Kemarin saya ambilnya itu tentang lokalitas tradisi walima atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Nah, setelah saya berdiskusi dengan narasumbernya, saya mencoba mengawinkan apa yang terjadi dengan penyampaian Kak Esti tadi soal POV ya. Nah, Ya. kebetulan kemarin itu saya sempat tanya sama narasumbernya, Pak, kalau misalkan anak-anak yang jadi POV-nya kayaknya terlalu biasa deh, kayak kurang menarik. Jadi, saya ambilnya POV-nya itu dari Toyopo. Itu wadah untuk mengisi apa ya, Keren, keren. makanan dan buah-buahan. Hanya saja saya buat si Toyopo ini kurang percaya diri karena ketika dia hadir di masjid itu dia kayak apa ya, kayak ciut karena di masjid itu ada banyak sekali keranjang-keranjang dengan loyang-loyang yang mungkin masyarakat sekarang sudah menggunakan itu dibandingkan dengan si Toyoko ini. Nah, Ya. pada akhirnya Toyoko ini diambillah oleh si Pak Ustadz karena menurut Pak Ustadz selain bentuknya menarik, setelah diambil isinya, nanti Toyoko ini bisa digunakan untuk sebagai wadah ayam bertelur. Begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Keren saya banget. Kak Esti, Ya. bagaimana cara saya atau mungkin Kak Esti bisa kasih tips atau apa ya, kiat-kiat untuk kami sebagai penulis, khususnya penulis cerita anak, agar bisa menyampaikan pesan tapi dengan cara tidak menggurui. Begitu. Saya lihat botol KST kemarin itu, yang ceritanya itu di endingnya itu saya tertawa. Saya kira endingnya bakalan apa ya, indah atau apa. Tapi ternyata mereka itu bercanda di akhir. Si botol satu ini dikiranya menangis, ternyata bukan. Matanya itu kena asap. Nah, di situ saya berpikir, oh mudah-mudahan saya bisa ketemu sama KST, bisa diskusi langsung. Saya maunya, inginnya itu belajar agar cerita itu berakhir seperti itu. Lucu saja, tidak kami sebagai penulis tidak merasa menggurui pembaca. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, ini langsung saya jawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Kak Nita gimana? Kak Latif? Kalau menurut saya lebih baik langsung dijawab Langsung aja dijawab ya. Oke. sambil menunggu Eh, pertanyaan dari teman yang lainnya juga. Oke, iya. Oke, terima kasih Kak Sadam pertanyaannya. Wah, tadi ini banget ya. Maksudnya ceritanya keren banget tentang tradisi walimah ya. Saya dulu pernah ikut tuh waktu di Gorontalo. Jadi eh, apa namanya? Memang kalau ketika kita mau menyampaikan pesan moral atau pendidikan atau pengetahuan ke anak-anak lewat cerita yang kita buat itu jangan sampai menggurui. Salah satunya adalah dengan tidak melibatkan sosok orang dewasa dalam cerita kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya menyampaikan sesuatu, si anak ini misalnya tahu tentang tradisi gitu ya, tentang sejarah tradisi itu, bisa pokoknya jangan sampai dia bertanya pada tokoh orang dewasa gitu. Jadi
bisa dari misalnya nih dari buku. Jadi nanti si tokohnya bilang, kalau dari buku yang aku baca, apa tradisi walimah ini sudah ada sejak sekian ratus tahun yang lalu. Nah, jadi dari buku yang aku baca. Jadi tetap Mm. si problem solvernya itu, si pemecah masalahnya itu adalah dari sisi anaknya. Jadi pokoknya jangan sekali-sekali misalnya, oh nanti aku tanyakan pada omku, nanti aku tanyakan pada ibuku, pada ayahku. Nah, jangan. Jadi kurangi, jadikan seminimal mungkin tokoh dewasa di dalam cerita itu. Kan sekarang misalnya, oh sebentar, aku mau tanya Google dulu, misalnya kayak gitu. Ayo kita cari Mm. di internet tentang ini. Nah, itu kan itu bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi keterlibatan orang dewasa dalam naskah itu. Nah, salah satunya adalah begitu. Karena kalau misalnya sudah ada tokoh orang dewasa nih, tokoh dewasa ngomong ini, waduh, kesannya kan jadi, aduh, kok jadinya menggurui banget gitu ya. Tapi ketika misalnya si pemecahan masalah itu berasal dari si anak, nah itu jadi si pembacanya itu akan merasa, oh ini aku banget nih, gitu. Ketika aku tidak bisa, aku akan mencari di buku, aku akan mencari di internet, gitu. Aku akan bertanya pada chat GPT, misalnya kayak gitu. Jadi salah satu caranya adalah itu, Pak Sadam, eh, mengurangi keterlibatan orang tua di dalam naskah kita. Pokoknya seminimal mungkin. Kemudian cari cara dari mana si anak ini mendapatkan pengetahuannya. Gitu. Atau misalnya, oh iya aku ingat dulu pamanku pernah bercerita. Nah misalnya kayak gitu. Nah itu bisa. Mm. Jadi pokoknya usahakan, iya. Jadi usahakan dalam setiap halaman ketika kita membuat cerita ada tokohnya. Jadi si tokoh utama dalam sebuah cerita itu harus ada di setiap halaman agar POV-nya, sudut pandangnya itu tidak tidak berubah. Kayak Mm. gitu Kak Sadam. Mungkin bisa membantu. Iya, Kak. Iya, alhamdulillah. Eh, Mm-mm. bagaimana kalau misalkan POV-nya itu benda mati kayak Toyoko tadi? Apakah saya harus menghadirkan tokoh kayak Tolangga juga? Karena kan Tolangga ini dia setiap tahun pasti kan dipakai. Hanya saja Toyoko itu kan cuma setahun ya. Setahun cuma sekali. Karena kan daun janur itu kan tidak bisa bertahan lama. Saya berpikirnya, oh mungkin kalau saya menggunakan POV-nya benda mati, berarti ada benda mati juga sebagai pendamping. Iya, Begitu. nggak apa-apa. Ya Bisa, kan? bisa, bisa seperti itu. Oh, Jadi siap. memang hanya saja ketika kita memanusiakan benda mati, itu kita harus ingat kelogisannya gitu loh. Jadi misalnya bagaimana dia bergerak, bagaimana dia, karena kan kalau tokoh botol yang di buku yang Kak Sadam baca itu dia bergerak karena dia dibawa oleh orang kan, karena dia Iya. dibawa oleh manusia, dia tidak bergerak sendiri karena memang kenyataannya botol tidak bisa bergerak sendiri gitu kan. Apalagi itu universe-nya, dunianya itu adalah dunia manusia dengan dunia benda mati gitu. Jadi masih ada manusia di situ. Jadi si botol tentu saja tidak bisa bergerak sendiri gitu loh. Kecuali kalau dari awal kita memang membuat bahwa si botol itu adalah botol ajaib, misalnya botol ajaib yang bisa bergerak sana kemari. Nah, kalau begitu berarti kan ada logika yang lain lagi. Berarti nanti bagaimana dengan orang-orang yang melihat botol-botol yang berjalan gitu kan? Nanti kita bingung lagi nih, bagaimana akan melogiskan cerita itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya Kak Sada membuat tentang cerita yang universe ya, yang dunianya adalah tokohnya itu botol semua. Itu tidak apa-apa ketika misalnya si botol ini berjalan ke sana kemari, bergerak seperti manusia gitu. Dan, itu bisa karena memang universe-nya, dunianya adalah dunia botol, gitu. Bukan dunia benda mati yang bercampur dengan manusia. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kita menghidupkan benda mati dalam sebuah cerita, itu harus diperhatikan juga kelogisannya. Bagaimana sih benda-benda mati ini bergerak. Nah, kayak kayak gitu aja sih yang harus yang kadang-kadang itu eh, jadi apa ya? Sesuatu yang harus inilah harus diperhatikan banget. Jangan sampai nanti anak-anak nanya, "Loh, ini kok botolnya bisa bergerak ke sini? Siapa yang gerakin? Padahal dia nggak bisa bergerak." Nah, kayak gitu. Jadi kita menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari anak-anak. Nah, kayak gitu. Ya, Gitu, Kak. siap, Kak. Ya, makasih banyak, Kak. Oke, 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 siap. Oke, gimana Kak Sadam? Apakah pertanyaannya bisa terjawab? Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Baik teman-teman, kali aja di sini ada yang ingin bertanya lagi. Ada Kak Fitriana, Kak Kirana Muzi. Kak Fitriana, Kak Kirana. Oh, silakan Kak Kirana. Kak Kirana Muzi. Silakan Kak Kirana.
Ya, terima kasih. Mohon maaf, Pak, suaranya Putus-putus Kak terputus-putus. Kirana ya. Mungkin apakah suara saya sudah jelas, KST? Iya iya, sudah Kak. Terima kasih, KST. Ya. Um, dari beberapa karya yang KST miliki ini, saya sebenarnya tidak begitu saya orang yang suka baca buku anak, tapi kadang-kadang tidak terlalu suka nulis cerita anak begitu. Cuman memang seperti ada sesuatu yang menantang untuk membaca cerita anak dalam versi pengetahuan Ya. lain gitu menurut saya. Nah, Hmm. saya hampir beberapa hari ini giat melakukan resensi buku anak, buku perjenjangan. Ya. Yang kebetulan kami di perusahaan komunitas dapat bantuan 1.000 buku dari Perpusnas dan Ya. beberapa memang banyak buku dari GLN, tapi lebih banyak buku yang dari Pratambooks begitu, dari luar ya. Hampir tidak ada hampir sedikit begitu ya cerita lokal. Tetapi GLN ini menariknya adalah mengangkat cerita lokal dan itu membuat kami bisa membaca lebih baik. Nah, KST saya barusan meresensi buku KST yang judulnya Kinar. Oh, iya. Teruslah Kinar ya. Mungkin KST belum membaca resensi itu, tetapi Di dari mana tuh Kak? Boleh tuh saya baca, saya nanti tolong dikirimin linknya. Iya, nanti saya bagi link di Instagram. Oke, siap. Nah, di resensi itu saya tidak mengatakan kalau itu pengalaman KST. Saya cuma menaruh kira saja, duga-duga saja. Dan saya baru dapat jawabannya tadi gitu ketika KST ngasih tahu ini pengalaman pribadi, pengalaman masa kecil. Nah, di konteks cerita itu yang menariknya adalah kalau kekerasan dalam rumah tangga itu selalu terpusat pada orang dewasa, begitu ya, dan konfliknya pasti klise, begitu. Kalau bukan orang ketiga, ada sesuatu begitu ya, yang sifatnya agak asmara begitu. Nah, tapi menariknya di beberapa halaman yang menceritakan bahwa si Kinar ini beranggapan bahwa pertengkaran itu terjadi karena ayah dan ibunya memiliki hobi yang berbeda. Satu suka teh, satu suka kopi, ya. Satu suka sepeda, satu tidak suka bersepeda, dan seterusnya. Ini membuat saya memahami bahwa KST mempertahankan sikap dasar anak-anak, yaitu lugu. Sikap lugu ini kan semua anak punya, apalagi ini jenjang B3. Jenjang B3, betul. Klasifikasi pembaca usia awal begitu ya. Yang ada di rentan 8 tahun begitu. Dan di anak-anak yang kayak begitu itu memang kalau saya lihat secara umum, saya juga coba riset kecil-kecilan, KDRT itu selalu bisa dipahami anak-anak di usia itu begitu. Di banyak berita kita bisa temukan contoh kasusnya. Tetapi anak-anak tidak bisa menebak apakah ini karena maksudnya urusan asmara begitu ya. Cuman saya nggak tahu kalau anak-anak yang lahir di generasi alfa ini ya, yang istilahnya paparan dunia asmara itu betul-betul mereka sudah mengerti di medsos ya. Betul, apa itu cinta-cintaan itu anak-anak SD itu sudah tahu kalau di generasi alfa. Nah, di karya KST ini itu membalikan situasi di mana anak-anak itu begini loh, lugu mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tua mereka, tiba-tiba sudah pisah rumah, tapi mereka masih menganggap bahwa masih ada hubungan antara ayah dan ibunya sekalipun sudah pisah rumah begitu. Saya masih bisa main ke rumah ayah saya masih bisa ketemu ibu saya dan seterusnya. Tetapi sikap lugu itu yang saya menangkap itu. Cuman saya ingin konfirmasi ke KST, kalau secara teknis, saya baca di salinan Kabadan, peraturan perjenjangan itu, untuk B3 ini kan sebenarnya
saya sebenarnya berharap ini cerita agak panjang ya. Maksudnya di batas teknisnya kalau Mm-mm. kalau B3 itu kan sampai 10 tahun sampai sorry, deskripsi ininya apa namanya, eh, teksnya. panjang panjang dan format. Oh ya, Panjang ya. dan format itu kan Mm-mm. sampai 24 sampai Mm-mm. 48 halaman ya di salinan lengkap Ya, badan ya. gitu. Dan saya Mm-mm. menemukan di banyak buku perjenjangan banyak cerita yang Mm-mm. tidak sampai di batas maksimal ya. Padahal kalau misalkan itu Mm-mm. diekspor, menurutku ini masih menarik begitu diceritakan. Masih ada sesuatu yang di apa diharapkan pembaca begitu. Cuman tidak selesai Oh di ya. sana. Terbatas dengan itu. Nah, apakah itu ini masuk ke pertanyaan? Apakah itu bentuk kesengajaan KST atau memang konteks kasusnya sudah selesai, sudah ada di puncak, maksudnya dari naskah ini sudah ada di tahap istilahnya apa ya, penyelesaian cerita begitu atau seperti apa? Itu satu. Yang terakhir, kedua, saya ingin sekali meresensi karya-karya yang lain. Jadi barangkali saya bisa dibantu bisa dapat di mana buku-buku itu, yang terutama yang PDF mungkin yang tidak tersebar di ini bisa saya dapat gitu. Itu aja Kak Esti, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Kak Kirana Muzi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Kalau terkait dengan buku Kinar, itu memang kalau secara tema, itu kan tema yang cukup berat ya, temanya cukup berat. Bahkan waktu pertemuan penulis itu mentor mengatakan bahwa eh, sangat jarang penulis yang berani mengangkat tema tentang perceraian gitu kan. Karena memang ini adalah tema dewasa, tapi punya efek yang begitu hebat terhadap psikologi anak-anak gitu, nah, kayak gitu. Jadi memang dan kebanyakan memang seperti yang benar seperti yang Kak Kirana katakan tadi bahwa eh, tema yang seperti ini itu lebih banyak berasal dari POV-nya orang dewasa gitu. Jadi kadang si anak itu terabaikan, padahal secara psikis itu justru yang paling hancur adalah anak-anak gitu. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana lugunya kita ketika melihat orang tuanya bertengkar. Apakah karena perbedaan selera minuman, perbedaan selera minuman, ataukah karena perbedaan selera olahraga gitu. Jadi karena memang itu yang dia pahami gitu. Jadi kemudian tadinya saya sebetulnya agak agak bingung juga karena ini temanya berat, temanya sudah berat. Jadi jangan sampai saya memperberat para pembaca dengan teks yang panjang-panjang. Jadi strategi saya adalah begitu karena eh, waktu presentasi di GLN pun di Jakarta itu ketika saya presentasi tentang Kinar itu teman-teman itu pada nangis gitu. Karena memang temanya berat dan ternyata banyak yang relate dengan kisahnya gitu. Jadi memang eh, apa namanya? Jadi saya beranggapan bahwa dengan kisah yang berat ini, dengan tema yang berat ini, yang sangat emosional, saya tidak ingin memperberat para pembaca dengan teks yang panjang-panjang. Jadi memang saya sengaja untuk membuat teks itu pendek, efisien, tapi secara emosional itu bisa menyentuh para pembacanya. Nah, kayak kayak gitu. Jadi memang eh, sengaja itu Kak Kirana. Jadi sengaja saya bikin pendek-pendek aja gitu kan. Kalau panjang justru nanti pembacanya akan semakin berat mikirnya gitu. Ya gitu. Jadi ini memang salah satu triknya aja gitu. Jadi mungkin nanti trik ini bisa dipakai oleh teman-teman yang ingin menulis sebuah naskah yang temanya berat tapi untuk anak-anak. Nah gitu. Jadi usahakan pendek-pendek aja. Jadi jangan diambil maksimal. Misalnya maksimalnya adalah untuk B3 itu 3 paragraf misalnya ya. Kemudian teman-teman habiskan itu 3 paragraf. Jangan. Jadi usahakan pendek aja. Yang penting semua pesan tersampaikan. Jadi jangan pakai bahasa yang bertele-tele karena temanya sudah berat. Temanya sudah berat. Kemudian apa namanya halamannya juga mulai banyak kan kalau yang B3 itu. Jadi salah satu strateginya adalah tulisan pendek-pendek, efektif, hanya beberapa baris. Kalau bisa misalnya maksimal 3 paragraf, kita buat 2 paragraf. Maksimal itu 12 kata, kita buat 10 atau 9 kata. Dan itu akan membuat pembaca itu lebih nyaman untuk membaca. Jadi kalau misalnya tadi Pak Sadam bertanya, bagaimana caranya
agar pembaca itu tidak merasa tergurui ketika kita menulis buku tentang pengetahuan yang banyak muatan pengetahuannya. Itu salah satunya itu juga Kak Sadam. Jadi buat kalimat yang pendek-pendek, jadi pembacanya nggak capek gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya kita saja kalau misalnya membaca dalam satu kalimat itu ada 10 atau 12 kata, itu kan napasnya kan habis ya. Jadi Iya. usahakan pendek-pendek aja. Nah kayak gitu. Jadi singkat, padat, jelas. Apalagi misalnya nanti eh, apa namanya, udahlah temanya berat, isi pengetahuannya banyak, itu nanti pasti pembacanya akan capek. Bahkan kita sendiri bacanya banyak banget sih ini, apa namanya, tulisannya kan gitu ya, gitu loh. Jadi Iya. kayak kayak gitu sih. Begitu Kak Kirana. Berarti yang kedua tadi apa ya? Yang kedua adalah tentang Bagi buku, tentang apa Kak? banyak Oh, buku-buku ya. bagi yang lain pengen Oh, buku-buku diresensi. yang lain. Oh, gitu. Oh ya, nanti mungkin ada beberapa buku, tapi kalau untuk yang coba nanti saya kirimkan ya untuk yang apa namanya, sebaiknya sih yang memang sudah diterbitkan ya, jadi bisa dibaca oleh umum gitu ya. Nanti saya kirimkan, ada sih beberapa yang ISBN-nya sudah ada, cuman memang belum terupload. Tapi nanti saya akan coba tanyakan ke kakak-kakak panitia GLN apakah sudah boleh untuk diresensi gitu. Nanti akan saya kirimkan ke Kak Kirana beberapa yang ini ya, beberapa Hmm. PDF ya. Karena kan tahun ini perpustaka itu kan jalan lagi program bahan bacaan bermutu 1000 buku itu. Oh ya ya ya. Ya. Dan kalau tahun ini yang saya dengar dari perpusnas itu dibandingkan 1000 buku tahun lalu, kalau 1000 buku tahun lalu kan banyak dari Pratham Books India, buku anak yang buku perjenjangan yang tersebar begitu di seluruh Oh ya. Indonesia. Nah, kalau yang tahun ini besar kemungkinan konteksnya akan lebih banyak ke lokal karena didesak oleh banyak Oh. pegiat, lebih bagus 1000 buku itu yang paling banyak buku-buku anak begitu dimasukkan. Terus Hmm. KST, saya coba cari KST beberapa karya KST di Perpusnas. apa namanya di Perpusnas. Memang agak agak ini ya, saya harus masuk membuka akun di misalkan Iya, di heeh. Budi Di Kemdikbud. Pusnas Saya harus ya. membuka, Mm-mm. ya saya harus membuka akun di Penjaring. Saya harus membuka akun di beberapa kantor bahasa kalau misalkan mau masuk mengakses bahan bacaan Iya. itu ya. Kalau Mm-mm. misalkan dan buku KST kalau di sini itu ada dua, di Mm-mm. tempat kami itu ada dua, lupa aku karya yang satunya, tapi Mm-mm. melihat Mm-mm. melihat beberapa karya yang lain, kayaknya menarik nih untuk di resensi. Terus kayak Oh sih iya. sebenarnya Mm-mm. ini ada ide tulisan sebenarnya dan saya sudah mulai membuat outline-nya. Saya Mm-mm. memang Mm-mm. Mm-mm. penasaran saja dengan apakah tokoh hantu atau mistik itu bisa dibawa dalam suasana yang maksudnya dibaca oleh anak-anak tapi tidak bukan untuk sesuatu yang istilahnya untuk dipercaya sebagai sebuah ya mistisismenya, tapi Ya. cerita yang kayak semacam yang KST tulis di buku Kinar itu KDRT, tapi Mm-mm. pengemasan ceritanya bahkan di ending ceritanya itu apa namanya memang tidak sama sekali menggunakan tokoh dewasa di sana, tidak ada konflik yang Ya. terfokus pada orang dewasa, semua terfokus pada Kinar, situasi Kinar dan bagaimana Kinar menyelesaikan situasinya, Oh ya. perasaan gitu. Nah, apakah si hantu-hantu ini juga maksudnya akan dibikin sesuatu yang kurang lebih serupa, akan lebih fokus pada apa begitu? Mungkin barangkali Kak Kinar bisa kasih tanggap apa ini pandangan. Oh ya. Oh iya. Jadi itu kan maksudnya ke fiksi ya. Untuk jenjang A sampai jenjang B3 itu memungkinkan tokoh-tokoh yang seperti itu. Jadi tahun kemarin itu ada tokohnya itu genderuwo. Panggilannya Wowo ya, dan bisa-bisa aja gitu, boleh-boleh aja. Jadi eh, dan lucu ceritanya, tapi mungkin belum ada di ini ya, belum ada di websitenya Badan Bahasa. Jadi ceritanya si Wowo ini biasanya kan kenapa dia selalu tertawa? Itu ternyata jadi di ceritanya itu ya. Kenapa dia selalu tertawa kan kalau kita tahu kan kalau genderuwo itu kan di apa namanya dikesankan dia suka 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 tertawa kan ho gitu. Jadi ternyata si Wowo ini kenapa dia suka tertawa ketika dia dewasa? Itu karena ketika kecil itu dia selalu dibilang begini, laki-laki tidak boleh menangis. Jadi karena si Wowo itu dari kecil selalu dikatakan seperti itu. Ketika dia dewasa, dia sedih, dia tertawa. Dia senang, dia juga tertawa. Kayak kayak gitu. Jadi memang si penulisnya ini pinter untuk mengemas bahwa apa sih
anak laki-laki tidak boleh menangis. Nah, kayak stereotyping yang seperti itu ternyata secara tidak sadar itu juga sudah termasuk kekerasan psikis terhadap anak gitu loh. Karena eh, laki-laki juga boleh menangis gitu. Laki-laki juga boleh menangis, laki-laki juga boleh mengungkapkan perasaannya, tapi kalau di dalam masyarakat kita itu kan kebanyakan kayak misalnya kalau anak laki-laki nangis itu kan anak laki-laki kok nangis cengeng gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi si penulis ini berusaha untuk membongkar itu lewat si Wowo ini, si genderuwo ini yang kenapa dia selalu tertawa. Nah, kayak gitu. Kemudian di buku-buku kalau teman-teman tahu literasi cloud itu ada buku yang tokohnya itu adalah Gundul Pringis. Mungkin kalau teman-teman apa ya Gundul Pringis itu jadi kepala hantu hantu kepala yang bisa menggelinding ke sana kemari gitu teman-teman. Nah, jadi si Gundul Pringis ini ingin bermain bersama anak-anak manusia. Nah, kayak gitu. Jadi memang tokoh hantu, tokoh khayal itu boleh. Jadi bisa. Jadi misalnya Kak Kirana mau punya ide untuk bikin cerita tentang hantu-hantuan itu boleh-boleh saja. Itu sangat 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 bisa. Asal jenjangnya hanya dari A sampai sampai B3 ya kalau untuk picture book gitu. Kalau untuk jenjang yang atas sih sebaiknya kalau untuk GLN sih untuk ini ya sebaiknya tokohnya manusia aja gitu. Jadi bisa ya Kak ya kalau misalnya mau bikin cerita yang seperti itu. Sip. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Dan itu mungkin dari saya. Saya izin bertanya, Kak. Jadi kalau misalkan saya menulis, itu kayak kesannya itu masih datar, masih flat banget ya gitu. Mungkin bisa dikasih tahu tipsnya, Kak, biar si apa ya bahasanya itu punya ruh, punya jiwa, terus ya lebih ngena aja di hati itu. Itu gimana, Kak? Terima Ini kasih, Kak. ya oke oke nanti. Tadi kayaknya Kak Fitriana mau bertanya ya? Oh, Kak Fitriana mau bertanya, tah? Iya tadi kayaknya Oh, raise hand dari dia. mohon maaf, Kak. Silakan Kak Fitri aja lah. Ya, nggak apa-apa Kak Latifah. Ya, baik. Terima kasih Kak Esti dan teman-teman yang lain. Sebetulnya pertanyaannya sudah terjawab sedikit ya tadi dari pertanyaan eh, Bang Kirana Muzi dan Bang Sadam tadi terkait karena ini sebetulnya saya sangat pemula Mbak Esti, benar-benar pemula apa namanya ikutan kelas cerita anak ya. Tadi mau nanya tentang ketentuan kepenulisan cerita anak. Misalnya memuat unsur apa saja, kemudian dalam satu halaman idealnya ada berapa paragraf gitu. Karena emang benar-benar dasar, belum punya pengalaman menulis cerita anak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, pengen tahu tadi juga udah diwakilkan sama Kak Latifah ya tipsnya apa dan tambahan mungkin dari saya karena tadi Kak Esti sudah punya banyak sekali karya dan pengalaman ya. Saya jadi penasaran tantangan Kak Esti selama menulis cerita anak itu apa biar kita juga ada gambaran. Betul. Makasih. Oke ya. Oke, langsung saya jawab aja ya. Kayaknya nanti saya jadikan satu aja dengan pertanyaan Kak Latifah nanti ya. Iya, Kak, Oke. silakan. Kalau untuk apa namanya berapa jumlah halaman, berapa jumlah kata, berapa jumlah paragraf itu sebenarnya sudah ada panduannya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengakses pedoman atau panduan perjenjangan untuk penulisan buku ya. Jadi dia ada dari A sampai E. Jadi nanti kalau untuk A itu misalnya satu halaman itu maksimal 5 kata misalnya gitu. Nanti kalau untuk B1 itu maksimal 1 kalimat 7 kata misalnya kayak gitu. Nah itu di situ ada semua termasuk halamannya, termasuk misalnya tokohnya itu bolehkah fantasi atau non fiksi. Nah kayak gitu nanti mungkin Kak Fitri bisa akses di ini ya di buku di pedoman perjenjangan yang dikeluarkan oleh BSKAP, Badan Standarisasi Kurikulum SKAPA. Lupa saya pokoknya yang dikeluarkan oleh BSKAP gitu lah pokoknya. Gitu nanti di situ ada semua ya Kak Fitri ya. Nah, kemudian untuk eh, bagaimana menulis supaya tidak terasa flat gitu, tidak terasa datar itu adalah kita harus jatuh cinta dulu. Jatuh cinta dulu dengan naskah kita gitu.
Jadi kita mendalami tokohnya, mendalami sinopsisnya yang akan kita tulis. Kalau kita sudah jatuh cinta dengan naskah kita, itu kita akan sama seperti kita jatuh cinta dengan seseorang gitu. Kita akan melakukan apa saja gitu, untuk membuat si tokoh ini hidup gitu. Ketika kita sudah jatuh cinta dengan naskah kita akan melakukan apapun untuk membuat naskah ini menjadi menarik gitu. Kita bisa memperkaya kosakatanya, kita bisa membuat cerita yang seru, alur yang menarik nih, kayak gitu. Jadi eh, semakin kita banyak membaca, itu semakin banyak insight yang kita dapat ya. Bahkan dari misalnya dari satu cerita tentang Gatot Kaca saja misalnya, itu ternyata bisa dibuat jadi bermacam-macam cerita gitu. Nah, kalau kita sering membaca buku, kita kan sekarang kan banyak ya apa namanya laman-laman yang menyediakan buku-buku bacaan gratis kayak gitu. Nah, itu kita bisa baca dari situ. Kita bisa mencari banyak referensi dari situ. Kita bisa tahu bagaimana cara meramu ceritanya. Kita bisa bagaimana sih supaya ceritanya itu lucu, bagaimana bisa ceritanya itu menarik untuk orang lain, bagaimana membuat tokoh yang unik itu nanti ketika kita banyak membaca itu pastinya itu referensi kita akan bertambah banyak. Nah, saya ketika akan menulis buku itu saya akan membaca banyak sekali referensi. Saya akan mencari apakah sudah ada yang mengambil eh, tema seperti yang ingin saya tulis. Itu yang pertama. Kemudian, apakah alurnya sama? Kemudian, muatan apa saja yang ada di dalam buku itu. Jadi, memang ketika kita menulis, kita juga harus membandingkan karya kita dengan orang lain gitu kan. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk membuat karya kita itu menjadi lebih baik dan lebih baru gitu, lebih segar. Karena kan tidak mungkin kita membuat sebuah karya yang alurnya sama, idenya sama dengan orang lain, tapi kita tidak punya kebaruan di situ. Gitu. Jelas orang akan lebih tertarik untuk membaca karya orang lain nah, kayak gitu. Jadi bagaimana membuat karya kita berbeda itu adalah dengan banyak membaca. Jadi dari banyak membaca itu kita akan punya banyak referensi gitu. Dan kalau misalnya Kak Fitri mau apa namanya belajar menulis, itu usahakan ada teman diskusinya gitu. Jadi kita tidak mengira-ngira naskah kita itu bagus apa enggak gitu. Jadi kita harus punya pembaca pertama, harus punya reviewer yang bisa memberi masukan terhadap naskah kita. Jadi kita punya komunitas menulis seperti ini itu bagus gitu. Jadi saya punya naskah ini nih, teman-teman mau baca enggak? Kemudian dari situ tolong kasih masukan ke naskah saya dong. Nah, kayak kayak ya gitu. Jadi memang kita perlu mata kedua, mata ketiga dari naskah kita. Karena kalau kita sendiri yang buat, kita mungkin akan merasa, oh, naskahku udah oke gitu. Tapi bisa jadi ketika naskah itu dibaca sama orang lain itu akan berbeda gitu. Orang lain akan menemukan, oh, kok ada yang nggak logis nih di sini, ada yang kurang nih di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang kita perlu orang lain untuk menilai naskah kita. Gitu. Gitu Kak Fitri. Jadi ini Gimana Kak sudah Fitri? sudah Eh, cukup menjawab pertanyaannya Kak Latif juga ya. Iya, sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih, Kak Esti. Terima kasih. Gimana, Kak Fitri? Apakah pertanyaannya sudah bisa terjawab? Sudah ada lope-lopenya. Oke, terima kasih. Eh, baiklah, teman-teman. Berhubung waktu telah over, sudah sangat over ya, dari estimasi waktu yang kita jadwalkan, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar kelas menulis online kali ini. Dan semoga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Esti. Terima kasih Kak Esti atas ilmunya. Saya sendiri itu merasakan manfaatnya dan bertambah sekali pengetahuannya. Karena jujur saja saya juga masih pemula dan masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada Si Gupai Mambaco atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Uh, mohon maaf sebagai moderator mungkin masih banyak kekurangan atau salah kata atau salah sikap.
Dan saya menyampaikan pesan dari tim panitia bahwa teman-teman sangat disarankan untuk mengikuti sayembara penulis yang diadakan oleh Bahan Bacaan Literasi tahun 2025 dalam rangka GLN atau Gerakan Literasi Nasional. Dan syaratnya itu yang pertama sebagai WNI, warga negara Indonesia, yang kedua usia minimalnya adalah 19 tahun. Dan sayembara ini terbuka hingga 20 Juli 2025. Dan teman-teman mungkin nanti bisa mengikuti kelas menulis yang diadakan secara offline, yaitu pada tanggal 10 Juli. Pada tanggal 10 Juli 2025 di Desa Tangah, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Jadi ada kegiatan kelas menulis fiksi mini yang nantinya akan difasilitasi oleh Kak Nita Juniati. Seperti itu ya teman-teman. Saya sekali lagi sebagai moderator mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan salah sikap dalam menemani teman-teman dalam acara kali ini. Mari kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita goodbye, mungkin ada sesi foto bersama ya Kak ya. Jadi silakan untuk teman-teman di on cam kan ya. Udah, Oke. silahkan. Saya yang akan ambil foto. Ya. Silakan. Sudah semua ya? 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya Kak ya. Oke, Kak. Mungkin bisa Sebentar. dengan gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan. Mungkin dari tim Sigupai Mambaco ada yang ingin disampaikan, Kak? Udah ada. Terima kasih, Kak Esti, Kak Latif. Terima Sama. kasih banyak. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih, Kak Esti. Terima kasih, teman-teman. Sama. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.